Selamat pagi Mas Udin. Selamat pagi Mas Cendra. Mas Udin ini dari mana? Alhamdulillah dari ngecek usaha. Wah itu dia. Itu adalah alasan kenapa saya memilih Mas Udin sebagai lawan bicara saya untuk progres dialektik. Sebelumnya terima kasih Mas Udin sudah menyempatkan waktunya. Di tengah kesibukannya yang barusan habis ngecek monitoring ya. Nah monitoring. Itu benar-benar menginspirasi sekali bos muda kita. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan. Saya cuma minta waktunya sebentar aja. Takut mengganggu, nanti ada di cabang-cabang yang lain kan. Oke, untuk wawancaranya ini sifatnya santai aja mas, kayak ngobrol biasa aja, selayaknya teman saja. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman. Formatnya nama lengkap, nama panggilan, kelas angkatan, sama asalnya dari mana. Oh ya, nama saya Muhammad Najmuddin. Saya prodi BSI angkatan 2024. Asal saya Cirebon. Cirebon, berarti perantau ya mas? Merantau jadi bos muda itu sangat-sangat menjadi motivasi buat anak-anak lain biar mencontoh Mas Udin. Oke, langsung saja ya Mas. Mungkin boleh diceritakan Mas, kenapa Mas Udin ini memilih untuk menjadi orang yang memiliki berbagai peran. Mungkin latar belakang sebentar teman-teman. Mas Udin ini adalah seorang mahasiswa yang aktif, lalu menjadi pengurus dan pengajar di Pondok Ali Maksum di Kerapiak. Lalu beliau ini juga menjadi pengajar di SMP, beliau direkrut, dan yang terakhir beliau adalah pebisnis muda. Nah, mungkin alasannya atau motivasi apa yang menyebabkan Mas Udin ini memilih untuk berbagai peran? Ya, jadi saya punya PT. PT saya sendiri itu punya visi, yaitu sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk kemaslahatan orang lain. Jadi dari situ saya terpacu. Saya diniatkan untuk membantu orang-orang lain. Saya membuka usaha, saya niatkan untuk membantu dalam aspek yang seperti itu. Kalau saya punya laundry, saya ingin membantu mahasiswa yang tidak mampu untuk mencuci, saya berikan fasilitas dengan harga yang terjangkau dan sebagainya. Jadi saya memang berniat lebih banyak bermanfaat untuk orang lain selagi saya mampu dan bisa. Jadi motivasi utamanya itu agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Sungguh mulia sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, yaitu soal kesibukan. Kan saya melihat banyak orang itu menghindari kesibukan karena dia takut keteteran. Tapi justru Mas Udin ini hidup di tengah-tengah kesibukan. Nah, buat Mas Udin sendiri, apa sih arti kesibukan dalam perspektif mahasiswa yang memiliki banyak peran? Jadi disampaikan. Jadi dalam Quran itu kita disebutkan bahwa tidak boleh melamun. Tidak boleh kita melamun. Apapun itu melamun. Membayangkan sesuatu yang baik pun kadang kita tidak diperdengarkan. Kita langsung eksekusi. Yang pertama. Yang kedua, Mas cerita di dunia ini itu cuma ada dua. Ada hal baik dan hal buruk. Ketika Anda sedang melakukan hal baik, maka otomatis Anda meninggalkan yang buruk. Oke? Dan sebaliknya, ketika Anda tidak melakukan hal baik, itu sudah otomatis. Oke. Kesibukan itu adalah menghindari saya untuk melakukan hal yang buruk. Ya. Semakin kita tidak sibuk, semakin waktu tidak terarah. Akhirnya apa? Tidak sesuai dengan ayat Quran, fa idza faragta fansab. Kalau kau selesai, cari kerjaan yang lain. Iya. Tapi jangan lupa, wa ila rabbika faragha. Atas nama Tuhan engkau mencari semua itu supaya tidak capek. Kalau saya bisnis capek sebenarnya, dikomplain, tapi karena saya tahu ini hamba Tuhan, ya saya. Kesimpulan dari Mas Udin ini adalah menghindari hal-hal yang buruk dan mencari hal yang baik. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Berhubungan dengan kesibukan otomatis harus ada prioritas ya Mas. Saya pernah mendengar juga dulu Mas Udin sempat bermasalah dengan masalah tugas karena tugas kelompok ya. Jadi di tengah kesibukannya Mas Udin yang pertama sebagai mahasiswa aktif, yang kedua sebagai orang yang memiliki peran yang tanggung jawabnya di luar, itu kira-kira bagaimana cara Mas Udin ini menunjukkan skala prioritas yang mana? Oke. Tidak bisa dijangkau semua pendidikan studi. Tidak bisa semuanya dijangkau.
dengan satu waktu sekali tindakan tidak bisa. Akhirnya apa? Ya akan ada resiko. Ketika Anda mengambil sebuah keputusan untuk berusaha menjadi pengajar, menjadi pengurus di pondok pesantren, artinya Anda sudah tahu resikonya. Satu. Yang kedua, untuk skala prioritas itu fleksibel Mas Cita. Terkadang kampus yang lagi slow, pondok yang lagi ada acara. Terkadang pondok yang lagi slow, kampus yang lagi UAS. Atau kadang dua-duanya slow, usaha lagi anjlok. Jadi kita harus putar otak juga. Jadi kalau masalah skala prioritas itu range-nya kita fleksibel. Yang paling penting adalah kita punya goal dari setiap itu. Contoh saya sendiri sebagai seorang pengajar, otomatis saya punya target. Dalam waktu sekian saya harus berapa pertemuan. Kalau saya sebagai mahasiswa, dalam waktu sekian berapa tugas yang harus saya selesaikan. Kalau dalam usaha, target pencapaian. Jadi semuanya itu sudah ada porsinya masing-masing. Jadi nggak harus kuliah di nomor satu kan? Ya. Karena tidak semua pelajaran itu saya dapat dari kuliah. Kadang saya dapat dari menghadapi wali santri, menghadapi para siswa, menghadapi customer, itu justru pengalaman hidup yang menurut saya sangat berharga. Berarti bukan berarti sebagai mahasiswa aktif harus mengutamakan cuman melulu soal kuliah dari kuliah, Mas. Soalnya kan di luar juga kita dapat belajar dari segala hal ya. Tadi Mas Udin sempat menyinggung soal bisnis yang anjlok. Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup menarik Mas, karena di dalam kehidupan bisnis pasti ada yang namanya anjlok. Seperti pepatah mengatakan teman-teman, roda itu pasti berputar. Nah, dari pengalaman Mas Udin ketika mengalami bisnis yang anjlok, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa diambil Mas Udin dari hal itu? Itu kan hal buruk ya Mas, otomatis nggak semua orang ingin mengalami hal itu. Tapi dari Mas Udin sendiri nih, hal apa sih yang bisa dibuat evaluasi atau pelajaran atau hal yang bisa diambil? Pelajaran pertama adalah tidak ada yang namanya tidak baik. Semua baik. Bisnis kita anjlok bukan berarti hari itu kita kalah. Kenapa? Ini pelajaran yang paling berharga ya bagi saya. Skenario Tuhan menganjlokkan bisnis saya hari itu ada alasan. Pasti ada alasan. Kalau dalam bahasa sehari-hari ada hikmah. Nah, saya mengambil pelajaran dari kejadian itu sehingga membuat ada aspek-aspek lain yang mendukung saya hari ini ketika bisnis saya sedang maju. Dari anjlok itu saya membuat evaluasi, saya membuat kerangka berpikir yang baru, sistem yang diperbaiki karena kemarin sempat kecolongan. Kita bahkan sampai membeli software dan sebagainya, kita manajemennya diperbaiki. Sehingga ketika kita diberikan sebuah rezeki, alhamdulillah omset yang melejit, kita nggak kaget karena kita sudah mengalami anjlok. Jadi tidak ada yang tidak baik di dunia ini. Tidak ada yang tidak baik. Tidak ada yang tidak baik. Seperti itu. Berarti Mas Udin melihat yang orang lain melihat kegagalan, justru Mas Udin itu melihat itu adalah sebuah kesempatan untuk lebih melejit. Jadi seperti ini Mas Ita. Asal kita diam, orang tidak akan tahu. Saya bercontoh, Anda hari ini tidak tahu saldo ATM saya berapa kalau saya nggak kasih tahu. Anda tidak mungkin tahu saya sedang omset naik atau turun kalau saya nggak cerita. Jadi simpan semuanya sendiri. Kecuali memang perlu kita meminta bantuan, setidaknya dengan orang yang tepat, supaya tidak menjadi bahan bercandaan. Sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjut saja nih ke pertanyaan kedua karena waktu juga sudah lumayan ya. Kita pertanyaan masih juga ada di yang selanjutnya itu adalah soal peran mahasiswa Mas. Jadi kebanyakan stigma masyarakat itu adalah mahasiswa itu hanya ingin menjadi mahasiswa yang kuliah pulang tanpa memikirkan kesempatan-kesempatan lain yang berada di luar perkuliahan. Menurut Mas Udin sendiri, bagaimana cara mahasiswa itu menempatkan diri? Apakah mahasiswa itu hanya perlu cukup untuk belajar doang atau
perlu dengan kegiatan organisasi UKM atau malah kayak Mas Udin yang merambah ke berbagai ranah dari bisnis, mengajar, bahwa di Ya. Jadi kembali lagi garis bawahnya tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Proporsional. Hidup ini itu balance. Ada yang kupu-kupu, ada yang kura-kura. Semuanya ada, ya. Semuanya ada. Nah, Anda kalau akan mengatakan apakah yang kupu-kupu itu bagus? Maka akan saya katakan sebenarnya tidak ada yang tidak bagus. ya. Contoh, saya beri contoh. Mahasiswa yang kupu-kupu, dia mungkin punya keterbatasan lain seperti public speakingnya yang kurang bagus, cara bergaul yang introvert dan sebagainya. Artinya apa? Mahasiswa itu sudah dewasa. Dia tidak mementingkan omongan orang lain. Harusnya sih dia sudah mementingkan kenyamanan untuk dirinya sendiri. Saya diomong sering telat. Saya diomong sering terlambat mengerjakan tugas. Sebenarnya saya tidak terlambat. Saya hanya memaksimalkan supaya tidak terjadi kekurangan nilai. Sehingga kalau saya last minute ketika ingin mengirim tugas itu karena saya memang saya baca dulu, saya koreksi dulu apakah ada revisi atau tidak asal ngirim. Anda mau bilang saya terlambat, terserah. Anda mau bilang saya tuh. Jadi tidak ada mahasiswa yang menurut saya ideal. Semuanya sudah ada porsi masing-masing. Kalau Anda seperti Mas Citra, Mas Hanif itu kuliah rapat, ya harusnya Anda bersyukur. Kenapa? Anda diberikan jatah oleh Tuhan, kesibukan Anda diarahkan untuk hal-hal yang baik. Masih banyak mahasiswa yang belum menemukan kegiatan. Caranya gimana? Orang-orang yang seperti itu belum menemukan jati dirinya. Ya. Jadi saran saya untuk para mahasiswa yang masih kupu-kupu kuliah pulang, temukanlah jati diri Anda dari sekarang, kokohkanlah nilai Anda, jangan dengarkan omongan orang lain. Jadi tidak ada mahasiswa yang buruk atau yang baik. Yang penting adalah bagaimana cara mereka dalam mencari jati diri mereka untuk menentukan mereka itu mau apa. Kita langsung ke pertanyaan terakhir, Mas Udin. Dari berbagai peran, dari semua peran yang sudah Mas Udin lalui, kira-kira satu peran aja, peran manakah yang paling membawa pengaruh terbesar dalam kehidupan Mas Udin? Misalnya dari mengajar, mendidik, pengurus atau pebisnis itu yang mengubah pola pikir dan mindset Mas Udin itu yang mana yang paling berpengaruh? Yang jelas adalah menjadi seorang pebisnis. Kenapa? Kita anak kecil ya, pasti tidak bisa kalau minta sama orang tua harus dikasih ya. Dan kita tutup mata tutup telinga ketika kita lagi di perantauan, kita harus minta uang dan harus dikasih. Ketika saya menjadi seorang pebisnis yang notabene adalah dalam bidang jasa laundry, uangnya masuk setiap hari, itu sebenarnya membuat saya khawatir. Contoh, sekarang awal bulan, saya harus menggaji karyawan saya, otomatis saldo ATM saya langsung berkurang. Ketika siklus ekonominya turun, kita akan bisa nggak gaji? Nyadar nggak ini? Belum lagi operasional listrik, gas, dan sebagainya macamnya. Belum lagi ketika ada kerugian seperti barang tertukar. Saya sebagai seusia ini sudah khawatir untuk menggunakan uang. Bahkan sekelas saya ketika tanggal 25 ya, tanggal 25 megang uang 10 juta itu kayak sedikit banget. Iya. Karena menggaji itu harus 6 juta. Itu khawatir, belum bayar kontrak. Ya. Belum, kita ada SPP kuliah harus bayar sendiri dan sebagainya macamnya. Sehingga yang paling merubah pola pikir saya adalah sebagai pebisnis. Saya paham ternyata orang tua saya dulu ketika saya minta uang itu susahnya minta ampun. Kenapa? Jaga-jaga. Kalau tiba-tiba besok dagangan sepi, mau dari mana gaji? Kalau besok dagangan tidak ramai atau tutup atau hujan atau musim rusak sebagainya, mau dari mana? Akhirnya kita lebih saving, kita lebih hati-hati. Dari situlah aku berpikir, oh iya ternyata jadi orang tua tuh kayak gini ya. Mikirin nggak cuma satu orang, mikirin karyawan, mikirin anak. Sejauh itu ya Mas? Sejauh itu. Luar biasa sekali teman-teman pengalaman dari Mas Udin. Semoga dapat menginspirasi teman-teman sekalian
Dan karena durasi yang dibatasi Mas Udin, Ya. saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf ketika saya dalam wawancara banyak kesalahan. Dan silakan habis ini lanjutkan aktivitas. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Mas Udin. Terima kasih Mas. Siap. Mari. Mari.